Pemirsa Voi, selamat datang di Voitainment edisi Selebriti. Nah, pada episode kali ini spesial banget karena aku datang langsung ke salah satu rumah selebritas yang baru saja menyelesaikan tesisnya. Sudah ada bersama aku Kak Sania Marwa. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, Mbak Dinda apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, gimana nih setelah sebentar lagi mau wisuda, gitu Betul, ya? iya. Seneng nggak sih perasaannya? Senang banget ya karena aku nih ngambil S2 totalnya itu selama 3 tahun. Jadi memang perjuangan 3 tahun itu akhirnya terbayar dengan dinyatakan lulus dan layak sebagai seorang psikolog klinis yang insya Allah nanti tanggal 20 Oktober baru akan diwisuda. Wow, 20 Oktober, which is kayak menghitung minggu lah ya? Iya, menghitung minggu. Oke, baik. Nah, ini bicara soal tesis Kak Marwa yang berkaitan dengan separation anxiety terhadap orang tua yang mengalami perpisahan, begitu. Apakah artinya separation anxiety ini juga bisa dialami oleh orang dewasa? Oh ya, jelas. Itu jelas bisa dialami. Jadi mungkin aku jelaskan sedikit ya. Dalam tesis aku ini, aku menggunakan 3 variabel. Yang pertama separation anxiety, psychological distress, sama insomnia gitu. Nah, terus subjeknya itu adalah orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Jadi otomatis orang tua tersebut tidak bisa hidup bersama anaknya gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa hidup dengan figur melekatnya ya, bisa itu pasangan, bisa itu anak gitu kan, atau salah satu anggota keluarga, itu akan bisa menimbulkan dampak kecemasan akan keterpisahan. Kan bahasa Indonesianya itu separation anxiety, kecemasan akan keterpisahan gitu. Dan itu kalau tadi pertanyaannya mungkin dialami oleh orang dewasa, jawabannya sangat mungkin. Justru lebih banyak di orang dewasa gitu. Oke, nah ini kan kasus ini kalau misalkan banyak netizen bilang gitu, apakah Kak Marwa menjadikan dirinya sebagai subjek? Silahkan dijelaskan. Iya, mungkin gini, aku jelasin sedikit dulu backgroundnya ya. Kalau misalnya kita menulis kisah hidup kita sendiri yang nulis, itu namanya autobiografi. Kalau kisah hidup kita ditulis oleh orang namanya biografi. Terus kalau tesis itu adalah penulisan yang 100% sifatnya ilmiah. Jadi setiap kalimat yang ada dalam tesis aku yang kurang lebih itu halamannya 150-an, setiap kalimat yang ada di situ itu bisa dipastikan sifatnya ilmiah dalam artian merupakan hasil penelitian dari tulisan ilmiah sebelumnya gitu. Dan itu yang menjadi dasar penulisan tesis aku. Jadi sama sekali tidak ada kisah hidup aku pribadi yang aku tuangkan dalam tesis, tidak ada. Tetapi apakah kisah hidup aku itu menjadi inspirasi aku dalam menentukan judul tesis dan variabel yang aku pilih? Jawabannya iya. Tapi sampai di situ aja. Dalam proses penulisan itu 100% udah data yang berbicara. Karena aku menggunakan metodenya kan kuantitatif ya. Artinya aku mengambil banyak partisipan dan data yang aku ambil itu aku sebar dengan G-form karena ini sifatnya cukup spesifik ya. Aku menemukan orang tua yang tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Itu sebenarnya susah gampang. Jadi ketika aku ajukan judul ini ke dosen aku juga, kamu yakin nih bisa mendapatkan cukup data untuk dijadikan kuantitatif? Karena kan untuk menjadi satu data kuantitatif kan datanya nggak bisa cuma 5 orang, 10 orang. Kita ngomongnya itu udah di atas 50. Kamu yakin nggak bisa nemuin? Terus aku jawab, yakin Bu, karena orang hampir setiap hari mengirimkan DM ke Instagram aku yang menyatakan kalau mereka juga mengalami apa yang aku alami. Yaitu dipisahkan oleh anaknya. Di situ aku memiliki keyakinan pasti aku dapat data kok yang cukup untuk membuat tulisan ilmiah dengan metode kuantitatif. Tetapi ini orangnya tersebar luas di Indonesia nih. Jadi nggak mungkin aku duduk satu tempat ya. Kayak misalkan kita subjeknya itu lansia, mungkin kita bisa ada tempat spesifik, contohnya kita ke panti jompo. Tapi aku kan nggak bisa duduk di mana-mana untuk mendapatkan orang yang tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Jadi aku minta izin sama dosen aku, Bu, saya izin saya minta G-form
tentunya yang sudah ada informed consent, jadi tetap menjaga kode etik. Akhirnya saya sebar luas, tetap saya menggunakan the power of media sosial. Saya bikin video di TikTok, halo guys, buat kalian yang mengalami gini-gini, isi G-form ya, gini-gini. Dan itu surprisingly terkumpul 107. Wow. 107 partisipan. Tetapi dari 107 itu yang memenuhi kriteria, yang mengisi betul semua itu hanya 76. Jadi tesis aku itu isinya 76 subjek partisipan, yang lucunya 80% lebih perempuan hasilnya gitu. Baik. Jadi laki-laki itu memang minim sekali. Nah dari situ, jadi 76 partisipan ini yang menjawab data yang akhirnya menjadi tesis. Jadi bukan aku, ya. Jadi aku tegaskan, aku tidak termasuk dalam 76 orang itu. Itu partisipan dengan data lengkap yang pasti harus dijaga kerahasiaannya. Dan 76 orang itu menunjukkan bahwa ketika kita dipisahkan oleh anak, itu memang memang menyebabkan separation anxiety, insomnia, dan juga psychological distress, seperti itu. Oke, menarik. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan beberapa subjek begitu, dan yang mungkin kita bilang tersebar begitu ya di Indonesia melalui metode G-form untuk penelitian kamu. Nah, kira-kira dari proses pengerjaannya ini, kamu juga berhadapan gak sih dengan situasi sulit? Let's say, apa kesulitan kamu selama menjalani tesis ini? Oke, kesulitan aku yang pertama pasti menyusun fenomena, karena itu menjadi bab 1 ya di pendahuluan itu fenomena. Aku mengalami, aku bisa bilang loh ini urgent banget loh untuk dibahas karena ya aku mengalami. Tapi kan itu kan pernyataan yang tidak objektif. Nah dosen aku kan minta data. Kamu tahu dari mana kalau ini satu urgensi di Indonesia? Balik lagi kita membahas ke poin yang selama ini selalu aku gaungkan, bahwa di Indonesia ini tidak ada hukum yang melindungi hak asuh anak. Itu menjadi dasar pemikirannya. Jadi itu urgensinya, dan fenomena perceraian di Indonesia itu setiap tahun meningkat. Itu ada datanya gitu. Kesulitannya mengumpulkan data dan membuat dosen percaya kalau memang ini adalah topik yang menarik untuk dibahas. Ini adalah satu urgensi yang juga harus dicari tahu data sebenarnya seperti apa, dan dengan harapan bisa menjadi satu atensi gitu. Terus kesulitan keduanya mengumpulkan partisipan. Karena menunggu orang mengisi G-form itu nggak sebentar ya. Aku itu membutuhkan waktu hampir 2 minggu lah sampai semua data rampung. Dan ya karena aku juga agak gaptek, jadi ketika mengerjakan itu memasukkan data-data ke SPSS lumayan PR ya. Belajar ya. Gitu kayak ternyata ribet juga ya nih gitu. Sampai akhirnya aku jadinya diajarin sama teman aku gitu yang juga sama-sama lagi tesis. Jadi oke, akhirnya kita belajar bareng lah. Oke, tadi kan sudah disebutkan bahwa semua orang tahu background story kamu, sampai ada yang mengira bahwa ini adalah berangkat. Tapi kan memang ini berangkat dari kegelisahan kamu sendiri begitu. Nah, ini apakah kasus ini juga berdampak sama kamu secara mental? Sampai akhirnya menginspirasi kamu untuk ngebikin tesis ini? Jelas. Kayaknya kalau aku bilang nggak menyebabkan dampak mental ke aku itu satu kebohongan ya. Jelas, kalau dibilang ada dampak 100% ada. Tapi balik lagi bagaimana kita meregulasi emosi dan kita mengontrol diri kita agar dampak psikologis yang aku dapatkan itu tidak sampai merusak mental aku sendiri. Gitu. Dan juga menghambat proses pekerjaan. Dan menghambat proses pekerjaan, proses pendidikan, seperti itu. Ini kita bicara lagi lebih dalam tentang kasus kamu, begitu. Ini kan masuk tahun ke-7 ya Kak ya. Bagaimana nih perjuangan sejauh ini untuk menemukan keadilan dengan anak-anak kamu? Oke, di tahun ke-7 ini aku pastinya sudah lebih menerima ya. Aku lebih menerima dan lebih berpikirnya itu mungkin gimana langkah yang aku lakuin itu bisa lebih ngebantu orang banyak. Kalau untuk aku pribadi, alhamdulillah aku mulai bisa untuk memfokuskan diri aku ke hal lain, kayak aku menyelesaikan pendidikan, aku juga masih mau aktif dalam pekerjaan aku di dunia entertain gitu kan.
Jadi mungkin mental aku sekarang udah lebih menerima ya, karena seiring berjalannya waktu aku makin sadar kalau ya aku sudah melakukan semua hal. Dan mungkin itu semua orang juga udah bisa lihat lah gitu. Semua jalur hukum di Indonesia udah aku tempuh. Hak asuh aku itu sudah berkekuatan hukum tetapnya, sudah bukan sampai MA, bukan sampai Mahkamah Agung lagi, tapi sudah sampai tahap PK, peninjauan kembali. Jadi mau kemana lagi gitu. Mungkin ya kemarin yang baru aku lakukan, mungkin juga teman media pada tahu yang aku terlibat dalam salah satu gugatan di MK. Gitu, yang menuntut keadilan agar hak asuh anak di Indonesia ini bisa mendapat perlindungan hukum. Jadi kepada pihak yang tidak menjalankan, itu bisa dapat sanksi pidananya. Gitu. Nah itu dia poin yang menjadikan 5 orang ibu-ibu pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji material terkait dengan pasal 330 KUHP tersebut. Jadi pasal 330 KUHP itu mungkin inti ya, aku nggak hafal bunyi pasalnya, aku tidak hafal, tapi intinya adalah barang siapa yang menguasai anak di luar hak kekuasaannya. Itu bisa dikenakan pidana 7 tahun. Seperti itu. Kalau aku sebagai orang awam ya, aku telan bulat-bulat pasal itu kan, loh bisa dong saya laporin karena saya udah memiliki kekuatan hukum yang ingkrah dengan hak asuh anak, tapi nggak dapet nih haknya gitu. Nah ternyata pada praktiknya itu diimplementasikan di kepolisian, itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa dibikin LP karena yang akan dilaporkan itu adalah ayah kandung, ayah biologis. Itulah poin di MK kemarin kita pemohon itu ya, aku tidak termasuk dalam pemohon. Jadi 5 orang ini yang pemohon yang mengajukan bahwa tolong pasal 330 KUHP ini dibuat tanpa terkecuali. Gitu. Jika yang memang menguasai itu adalah orang tua biologis, ya tetap harus bisa dikenakan. Karena kalau enggak apa arti hak asuh tersebut yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun, tidak ada giginya, tidak ada powernya. Nah kalau aku perannya di situ hanya sebagai saksi fakta aja. Jadi 5 orang ibu-ibu pemohon ini mengajukan gugatan ke MK itu saat mereka belum kenal aku gitu, tapi somehow tiba-tiba terhubung lewat Instagram dan mereka meminta aku menjadi saksi fakta karena menurut mereka cerita aku nih kronologisnya cukup jelas untuk dijadikan seorang saksi gitu loh, yang kebetulan aku public figure, ceritanya itu ada kronologis di media, ada rekam jejaknya yang memang setiap langkah aku sampai ke titik aku dapat hak asuh, aku eksekusi gagal, itu kan semua ada tuh. Recordnya ada. Jadi itu bisa dianggap menjadi saksi yang kuat lah untuk menjelaskan kepada 9 hakim MK bahwa ini ada yang salah dengan hukum Indonesia loh. Harus diperbaiki loh gitu. Oke, selanjutnya ini bicara soal co-parenting begitu. Nah ini rencana co-parenting yang kamu sempat sampaikan soal pihak ayah gitu di sebuah stasiun televisi. Bagaimana itu? Jadi gini loh, waktu aku diundang ke salah satu stasiun televisi itu memang mereka yang membuka satu rekaman video di mana ayahnya anak-anak itu menyatakan bahwa bapaknya mau loh nih co-parenting gitu loh. Nah aku diminta untuk merespon pernyataan tersebut. Aku bilang coba buka aja YouTube, buka aja nih rekam jejak media. Tahun 2019 bulan Desember aku melakukan preskon yang menyatakan bahwa aku siap untuk co-parenting. Gitu. Tapi saat itu ditolak mentah-mentah dan tidak ada respon positif. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba 2024 ada pernyataan yang menyatakan bahwa pernah mengajak co-parenting dan saya tolak, ya itu tidak, saya bisa pastikan itu tidak benar. Oke, baik. Nah ini tapi sampai saat ini kan maksudnya di media juga sudah dikabarkan bahwa kamu itu sering ketemu sama anak-anak di jam-jam istirahat sekolah. Begitu. Sampai saat ini nggak? Iya, sampai saat ini. Itu sudah aku lakukan 5 tahun terakhir dari 2019.
Oke. Berarti masih sampai saat ini, detik ini juga masih dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak ayahnya anak-anak? Untuk pertemuan dengan anaknya itu tidak diintervensi karena itu di lingkup sekolah dan aku tidak mengganggu KBM ya, Yap. kegiatan belajar mengajar. Mhm. Tapi kalau intervensi-intervensi pasti ada gitu. Pasti ada kayak nggak boleh foto, nggak boleh video, terus juga nggak boleh ngasih makanan, itu ada intervensinya Oh, gitu. jadi Tapi memang hanya tok ketemu saja gitu ya? iya, tapi aku selama 5 tahun ke belakang ini memilih untuk mengalah karena aku punya ketakutan kalau aku istilahnya apa ya, melawan intervensi-intervensi yang diberikan nanti akhirnya akses sekolahnya ditutup gitu. Jadi bumerang buat kamu Iya, sendiri. jadi aku memutuskan untuk ya udahlah mengalah aja. Yang penting bisa ketemu, bisa tahu kabar anak, anak tahu kalau aku masih akan terus mencoba untuk bisa bersama mereka dan itu yang paling penting gitu. Tadi dalam pertemuan kamu yang cuma beberapa menit itu kan di jam makan siang begitu kan, Iya. di jam istirahat itu kan paling cuma gak nyampe 30 menit Betul. mungkin kan. Dan dengan intervensi yang gak boleh foto, bawa makanan dan lain-lain gitu. Ada gak sih pernah pembahasan sama kamu antara kamu dan anak-anak bagaimana soal hubungan kalian berdua? Hubungan aku dengan siapa? Anak-anak. Oh. Jadi kayak bahwa kamu bilang, kamu kan pengen mereka lebih dekat sama kamu, kenal, ikut Iya. update lah let's say, apa kabar kamu gitu. Pasti ada, tapi tidak bisa terlalu mendalam karena keadaannya itu tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Itu lingkungan sekolah ramai sekali dan anak-anak di situ kan mereka mau seru ya. Jadi ketika aku datang tuh mereka ikut happy kayak uminya Syarif, uminya Syabira, aku dipanggilnya kayak gitu. Dan itu mereka kadang-kadang ikut di samping anak aku gitu loh. Jadi kan nggak mungkin aku membawa obrolan itu menjadi personal karena pasti anak aku nggak nyaman. Gitu itu ya bikin mereka jadi minder lah gitu. Kok teman-temannya jadi tahu kalau orang tua mereka tuh bermasalah gitu. Jadi omongannya tidak pernah terlalu mendalam. Tapi ketika ada momen berdua, aku lebih fokus untuk berbicara mengenai betapa aku itu selalu rindu mereka, aku itu selalu sayang mereka. Karena itu menurut aku hal yang lebih baik aku bicarakan dibanding aku sibuk membela diri. Oke. Gitu. Karena mereka ini sudah memiliki pemikiran-pemikiran negatif yang hanya terlahir dari satu sisi. Oke. Kalau aku mau membantah pemikiran-pemikiran negatif itu jatuhnya udahlah negatif, aku isi dengan negatif lagi. Aku nggak mau gitu. Jadi aku memilih untuk aku ngomong yang enak-enak aja, yang bikin mereka happy, yang positif aja. Gitu. Oke. Bagaimana dengan kondisi ayah dan ibunya mereka gitu? Mereka pernah bertanya atau bahkan kamu yang menjelaskan bahwa ini loh kondisi Umi dan ayah seperti apa? Oke. Kalau kondisi orang tua, mereka tahu persis orang tua berkonflik. Gitu. Itu sebenarnya satu hal yang cukup membuat aku sedih, tapi aku juga nggak ngerti gimana cara menghindarinya gitu loh. Karena kan mereka menyaksikan sendiri. Eksekusi, betapa ricuhnya itu suasana gitu. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau mereka mengerti gitu. Cuma mungkin dalamnya seperti apa mereka belum paham. Pernah nggak mereka bertanya? Tidak. Oke. Iya. Menarik juga kan? Karena anak-anak kan biasanya ada keponya, iya. Kepo banget tentang apapun gitu. Nggak ada tuh yang mereka tanya. Mungkin mereka juga belum siap kali untuk mengetahui jawabannya. Atau mereka tahu itu adalah satu topik yang sensitif dan tidak menyenangkan untuk mereka. Makanya mereka mau. Betul, dan aku sebagai ibu, aku tidak mau menginisiasi duluan gitu. Karena menurut aku, ngapain kita jadi ngobrol yang gak enak, hitungan menit. Iya, betul ya kan? sekali. Hitungan menit terus diisi dengan obrolan-obrolan berat yang negatif tuh dampak ke merekanya gak baik. Tapi kalau misalnya suatu saat mereka nanya, siap gak kamu? Siap, insya Allah aku akan siap. Aku akan mencoba untuk membungkus pernyataan aku seringan mungkin. Dan selebihnya biarkan bukti yang berbicara. Gitu sih. Ya nanti kan makin lama mereka makin besar. Insya Allah. Lebih memahami begitu ya. Oke. Ini sudah terhitung 7 tahun ya setelah bercerai. Begitu. Ada gak sih keinginan untuk mulai dengan orang baru? Ini pasti warganet juga nanya kan.
gitu. Pasti Pengen ada nggak dong. sih gitu? Pasti ada lah, kenapa enggak? Iya, kenapa enggak? Udah cukup lah 7 tahun ini aku fokus ke anak-anak gitu ya. Tapi mungkin yang orang juga tidak pahami adalah selama 7 tahun ini aku juga sibuk membenahi diri aku sendiri gitu. Karena dengan semua yang sudah terjadi itu pasti menimbulkan satu luka yang besar. Dan aku selama 7 tahun ini berusaha untuk mengobati luka tersebut. Dan alhamdulillah setiap harinya getting better sampai aku sudah siap untuk menjalin hubungan baru gitu. Ini kalau kata anak-anak Gen Z nih trauma yang menghantui gitu, trauma masa lalu gitu. Ada nggak sih kekhawatiran dari dalam diri kamu? Untung aku belajar psikologi ya. Jadi S2 mungkin, lagi. Jadi mungkin aku tahulah terapi-terapi yang bisa aku terapkan ke diri aku sendiri. How to handle the fear gitu kan, dengan trauma yang suka mungkin ada momen-momen yang men-trigger kita secara nggak sadar. Aku tahu cara menghandlenya lah insya Allah gitu. Jadi itu semua pilihan kita hidup kok. Kita mau fokus ke trauma apa kita mau fokus ke hal-hal yang positif. Dan aku memilih untuk fokus yang ke hal positif aja. Ini melihat Kak Marwa entah mungkin memang karena personalitinya yang memang calm atau apa atau memang karena sudah menyelesaikan S2 tenang banget gitu kayak mungkin kalian mikirnya kayak aman-aman aja kelihatannya di medsos, happy bahkan menyelesaikan tesis gitu kan. Wow. What is the truth gitu ya. Gitu kayak apa nih di balik Sania Marwa yang setenang ini begitu? Atau emang karena kamu apakah dengan kamu menjalani studi sebagai psikolog itu membantu kamu atau bagaimana? Kalau dibilang studi psikolog membantu, jawabannya iya, sangat membantu. Karena kita secara tidak langsung jadi belajar dan aware. Self aware tuh mahal sekali loh. Buat kita aware untuk, kayaknya gue udah mau burn out nih, kayaknya kita udah nggak sanggup, kita step back dulu, me time dulu, benahin mental, kasih makan mental. Yang dikasih makan itu bukan hanya perut ya, tapi jiwa juga perlu dikasih makan. Itu betul. Tapi sometimes orang nggak ngeh gitu. Apa ya? Mungkin aku cuma bisa kasih tips aja ya. Kalau dibilang kenapa se-calm ini, mungkin badai yang aku lalui juga besar banget. Ya kan? Kalau kita sudah terbiasa dengan suara yang besar, ketika kita dengar suara yang tidak terlalu besar, kita kan nggak ada respon aja gitu. Tapi aku bisa sampai tahap ini tuh perjalanannya panjang dan pedih sekali. Iya, itu pedih sekali. Banyak juga kok momen-momen di mana aku terlihat lemah itu ada. Banyak aku diwawancara dan aku menangis. Aku masih menunjukkan perasaan-perasaan aku yang seperti itu pasti ada tahapnya gitu. Cuman at the end of the day, kita yang bisa membenarkan dan membenahi diri kita sendiri. Dan yang pasti adalah mengenali diri sendiri lebih dalam ya. Mengenali diri sendiri lebih dalam dan kita harus aware dengan sinyal-sinyal yang udah dikasih oleh diri. Gitu loh. Dan contoh kasih makan mental itu sebenarnya hal-hal simple kayak kita ngelakuin hobi kita yang bisa bikin kita happy, mungkin sekedar me time, sekedar nonton film, nyanyi, kayak gitu-gitu, tapi ternyata dampaknya itu besar sekali. Oke, dengan Sania Marwa yang sekarang gitu, ada nggak sih hubungannya dengan fakta seorang Sania Marwa menikah di usia yang kita bilang cukup muda 21 itu muda lah. tahun? Ya, 21. Ya, apa ada hubungannya dengan fakta ini? Pasti berhubungan ya, karena itu adalah satu timeline kehidupan yang aku nggak bisa putus gitu. Mungkin kalau aku 21 tahun tidak menikah muda, di umur aku yang sekarang 33 tahun ya mungkin aku beda belum lagi. Sesiap ini mungkin. Pemikirannya beda lagi gitu, kematangannya beda lagi gitu. Jadi kalau dibilang ada atau tidak pasti jawabannya ada. Dan itu merupakan satu sejarah kehidupan yang sudah menjadi takdir aku. Dan sekarang tugas aku adalah menyusun ke depannya seperti apa gitu. Jawabannya bagus sekali. Wah, terima kasih banyak Kak Sania Marwa sudah datang. Kan aku yang datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah bertamu. Terima kasih sudah dijamu dan dengan kata-kata dan kalimat yang inspirasional. Big applause buat Sania Marwa yang sekarang di tahun 2024 dan bentar lagi sudah jadi
psikolog klinis dan akan iya. buka praktek. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih dalam tentang psikolognya ya. Kalau Yap. aku udah bisa praktek, Oke. mungkin main-main ke tempat Voi? aku praktek. Oh, oke. Tempat Voi aku kita akan praktek, datang. Ada beberapa terapi-terapi seru yang bisa diterapkan di rumah. Menarik. Iya, itu menarik sekali. Konten baru. Oke, terima Oke, kasih atas waktunya. sama-sama. Kita Iya. tunggu nanti updatean dari wisuda Amin, doain S2 ya lancar. di 20 Oktober. Terima Amin. kasih. Thank you. Pembahasan menarik lainnya bisa Anda saksikan di youtube voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok voi.id. Sampai jumpa.